Halo sahabat keluarga Pandu, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu berada dalam lindungan Tuhan dan diberkati dengan tubuh yang sehat. Selamat bertemu kembali di channel Keluarga Pandu dalam program Studi Alkitab. Studi Alkitab kita kali ini diambil dari Kitab Maleaki, Kitab Maleaki pasal 1 ayat 2 sampai dengan ayatnya yang kelima. Sebelum mendengarkan penjelasan saya, silakan sahabat-sahabat Keluarga Pandu membaca teks Alkitabnya terlebih dulu. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share untuk membantu mengembangkan channel ini, supaya channel ini bisa bermanfaat untuk siapa saja. Sahabat-sahabat Keluarga Pandu yang terkasih, kalau kita membaca narasi Maleaki 1 ayat 2 sampai dengan 5 dan begitu pula dengan ayat 6 sampai dengan 14, kita sepertinya melihat ada perselisihan pendapat antara umat Israel dengan Yahweh Allah Israel. Umat Israel sepertinya tidak percaya bahwa Tuhan mencintai Israel. Mungkin ini berangkat dari atau bertitik tolak dari pengalaman mereka selama berada di pembuangan, bagaimana kesulitan dan tantangan-tantangan hidup yang mereka hadapi, sehingga mereka merasa bahwa apakah betul Tuhan mencintai mereka, ya. Dan Israel meminta bukti bahwa memang betul Tuhan mencintai mereka. Penggunaan kata bamah yang secara harfiah berarti apa atau bagaimana dan diawali dengan kata wa amartem memperlihatkan sebuah pola interogasi atau mempertanyakan atau juga sebuah sanggahan terhadap apa yang disampaikan terlebih dulu. Pola semacam ini biasa dalam narasi Perjanjian Lama. Orang boleh saja mempertanyakan kasih Tuhan, tetapi bukan berarti meragukan kasih Tuhan itu. Nah, ini mengajarkan kita orang beriman bahwa itu bukan dosa atau tabu kalau orang bertanya tentang kasih Tuhan kepada manusia atau kepada ciptaannya atau kepada dirinya sendiri. Sama seperti kalau terjadi bencana dan bencana itu berdampak buruk pada kehidupan dan orang mulai bertanya, ya seperti misalnya di masa pandemi ini orang lalu mulai bertanya, di mana Tuhan? Di mana Tuhan? Kalau Tuhan ada, kalau Tuhan mengasihi ciptaannya, mengapa ada banyak orang yang menjadi korban dari pandemi ini? Nah, dalam teks ini kita selanjutnya melihat bagaimana Tuhan merespons bantahan umat Israel itu. Dan dia menghubungkan cinta kasihnya kepada Israel itu dengan memperlihatkan cinta kasihnya mulai dari cinta kepada Yakub, leluhur Israel. Aku telah mengasihi dan sedang mengasihi atau terus mengasihi Yakub. Demikian pernyataan Tuhan. Tuhan bahkan mengingatkan Israel bahwa bukankah Yakub adalah saudara Esau, yang oleh TBLAI diterjemahkan dengan Esau itu kakak Yakub. Pilihan terhadap Yakub atau pilihan Allah untuk mengasihi Yakub, sekalipun Esau adalah kakak, bukanlah hal yang biasa dalam tradisi Israel dan juga di masyarakat sekitarnya. Karena anak sulung biasanya mendapat keistimewaan, bahkan anak sulung biasanya mendapat kasih yang lebih besar dibandingkan dengan adik-adiknya. Tetapi di sini dikatakan bahwa Tuhan memilih mencintai Yakub menurut kehendak bebasnya dan bukan mengikuti tradisi yang ada. Nah, karena cintanya kepada Yakub itu, Tuhan juga telah membuat perjanjian dengan Yakub dan dampaknya atau kelanjutannya adalah Tuhan juga tetap mencintai Israel. Pilihan terhadap Yakub dan bukan kepada Esau, cinta kepada Yakub dan bukan kepada Esau mengajarkan kita bahwa kita tidak bisa menentukan apakah Tuhan akan mencintai seseorang dan tidak mencintai seseorang ataukah tidak. Apakah Tuhan akan memilih seseorang ataukah Tuhan tidak akan memilih seseorang, kita tidak bisa memastikan. Karena itu adalah kehendak bebas Tuhan. Itu sepenuhnya menjadi pilihan Tuhan.
Jadi kalau Tuhan memang berkehendak memilih seseorang, maka dia akan memilih orang tersebut. Tetapi kalau dia tidak berkehendak untuk memilih atau memakai orang tersebut, maka Tuhan tidak akan memilih atau memakai orang tersebut. Nah, jika kepada Yakub dikatakan, aku telah dan akan terus mengasihi Yakub, artinya kasih kepada Yakub itu tidak akan berakhir. Tetapi kepada Esau dikatakan, aku telah membenci Esau. Kata saneti dari sane secara harfiah berarti membenci, tetapi menunjuk kepada sikap permusuhan atau sikap penolakan. Jadi Tuhan tidak hanya membenci, tetapi juga memusuhi Esau. Nah, dalam dunia Asia Barat Daya kuno, konsep cinta dan benci ini tidak menunjuk kepada perasaan seseorang atau perasaan personal, perasaan pribadi, seperti saya mencintai seorang perempuan atau saya mencintai seorang laki-laki, tetapi konsep cinta dan benci ini lebih menggambarkan aliansi atau permusuhan dengan sebuah kelompok masyarakat atau bangsa. Nah, pemahaman ini membantu kita untuk memahami kebencian Tuhan kepada Esau. Jadi, kebencian Tuhan kepada Esau itu tidak hanya terbatas pada Esau sebagai pribadi, atau tidak dimaksudkan hanya kepada Esau sebagai pribadi, tetapi kepada Edom, kepada sebuah bangsa. Jadi penulis di sini mensejajarkan Yakub dengan Esau dan Israel dengan Edom. Jadi sebagaimana Tuhan membenci Esau, demikian pula Tuhan membenci Edom. Nah, upaya untuk menghubungkan cinta Yahweh kepada Israel dengan cintanya kepada Yakub mengajarkan juga orang percaya untuk tidak melihat dan membatasi cinta Tuhan hanya pada situasi kita saat ini saja. Cobalah lihat ke belakang dalam kehidupan pribadi dan keluarga kita, atau dalam kehidupan masyarakat kita, dalam kehidupan bangsa kita, bagaimana Tuhan sudah menunjukkan cintanya kepada kita. Jangan hanya karena kita tidak melihat cinta itu di situasi kita saat ini, atau kita tidak melihat kebaikan ada dalam kehidupan kita saat ini atau di hari-hari ini, lalu kita mengatakan atau menyimpulkan bahwa Tuhan tidak mencintai kita, Tuhan tidak mengasihi kita. Padahal kita tahu bahwa sejak dahulu Tuhan sudah menunjukkan cintanya yang besar kepada kita, kepada pribadi kita, kepada keluarga kita, kepada masyarakat, dan juga kepada bangsa kita. Nah, karena Tuhan membenci Esau, Tuhan menghancurkan wilayah-wilayah pemukimannya yang berada di daerah perbukitan dan menyerahkan milik pusakanya, mungkin yang dimaksudkan di sini adalah tanah, kepada serigala padang gurun. Kata harau dari har secara harfiah berarti pegunungan. Namun dalam teks ini, harau menunjuk kepada wilayah pegunungan di tenggara Yehuda yang menjadi wilayah pemukiman bangsa Edom. Hal ini bisa kita lihat misalnya di dalam Obadja, kitab Obadja pasal 1 ayat 3 dan 8. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah kehancuran wilayah pemukiman Esau atau wilayah pemukiman bangsa Edom, dan tanahnya dibiarkan menjadi pemukiman binatang-binatang liar di padang gurun. Kehancuran ini oleh beberapa penafsir dihubungkan dengan serangan Nebukadnezar ke Edom beberapa tahun setelah dia menaklukkan Yerusalem. Nah, dengan begitu, penulis ingin memperlihatkan bahwa sementara Israel berhasil membangun negerinya kembali, bangsa Edom masih belum bisa memulihkan kembali wilayah pemukimannya, dan ini dihubungkan dengan kebencian Tuhan kepada Esau dan keturunannya. Di ayat 4, Edom mengakui sendiri kehancuran mereka, tetapi mereka memiliki harapan untuk membangun kembali negeri mereka. Kata Horabot dari Hareb yang secara harfiah berarti tempat-tempat yang sudah rusak atau hancur, sejajar dengan kata Rusasnu yang secara harfiah berarti menghancurkan. Sementara itu kata Nasub dari Sub memiliki arti kembali atau membawa kembali atau mengembalikan, atau juga memiliki makna memulihkan kembali.
Dan ini sejajar dengan kata nibneh dari bana yang secara harfiah berarti membangun atau memperbaiki kembali. Jadi Edom mengakui bahwa negeri mereka telah dihancurkan. Meskipun begitu, mereka memiliki keinginan untuk membangun kembali dan memulihkan tempat-tempat yang hancur itu. Namun kata nibneh sebagai upaya Edom dipertentangkan dengan kata eheros yang dihubungkan dengan tindakan Yahweh. Kata eheros dari haras secara harfiah berarti menghancurkan atau meruntuhkan atau merobohkan. Penulis ingin memperlihatkan bahwa apapun usaha manusia dalam narasi ini diwakili oleh Edom tidak akan pernah berhasil jika tidak mendapat perkenan Tuhan. Sekalipun manusia berusaha, tetapi jika Tuhan tidak mengizinkannya, maka usaha itu tidak akan berhasil. Karena itu jangan memaksakan kehendak dan mengabaikan perkenaan Tuhan. Selanjutnya bagian akhir dari ayat 4 nanti akan menjadi jelas bahwa mereka yang melawan Tuhan akan mengalami kemarahan Tuhan. Karena itu belajarlah untuk mengikuti kehendak Tuhan. Penulis kemudian melanjutkan pesannya dengan mengatakan bahwa karena Edom akan selalu gagal dalam usahanya memulihkan tempat pemukimannya, karena Tuhan tidak menghendakinya, maka wilayahnya atau tanahnya akan disebut tanah kejahatan, dan orang-orang yang menentang akan selalu ada dalam murka Tuhan. Kata tsa'am secara harfiah berarti menjadi marah atau mencela atau mengutuk. Jadi maksud penulis adalah mereka yang menentang Tuhan dan keputusannya, dan hal ini terkait dengan Edom, mereka akan mengalami kemarahan Tuhan untuk selamanya. Penggunaan kata ad-olam yang secara harfiah berarti selama-lamanya, dipakai di sini untuk menunjukkan bahwa jika Tuhan pernah murka kepada Israel, tetapi murka Tuhan kepada mereka itu tidak untuk selama-lamanya, karena Tuhan tetap mengasihi mereka. Tetapi kemarahan Tuhan kepada Edom ada untuk selama-lamanya. Pada bagian akhir dari narasi ini, penulis mengingatkan Israel bahwa apa yang disampaikan ini bukan hanya sekadar kata-kata, tetapi Israel akan melihat dengan matanya sendiri dan membuat pengakuan tentang Tuhan yang mengasihi mereka. Frasa enekem tir enah yang secara harfiah diterjemahkan matamu sendiri akan terus melihat, menunjukkan bahwa Israel bukan hanya sekali melihat, tetapi akan terus melihat bagaimana Allah mengasihi Israel. Karena mereka melihat sendiri dan mengalaminya sendiri, maka dari mulutnya akan muncul pengakuan bahwa kebesaran Yahweh itu melampaui batas-batas Israel. Narasi ini mengandaikan bahwa apa yang disampaikan sang nabi itu belum terjadi. Tetapi akan tiba waktunya, Israel akan melihat dengan mata kepalanya sendiri apa yang dikatakan Yahweh melalui sang nabi ini. Dengan begitu, kita orang percaya juga belajar bahwa kalau hari ini kita belum melihat apa yang menjadi rencana Tuhan bagi kehidupan kita dan bagaimana Tuhan mewujudkannya di dalam kehidupan kita, jangan itu membuat kita meragukan kasih Tuhan kepada kita dan terus mempertanyakan kasih Tuhan kepada kita. Tetapi belajarlah untuk percaya bahwa pada waktunya kita akan melihat bagaimana Tuhan mewujudkan kasih-Nya kepada kita, bagaimana Tuhan mewujudkan janjinya kepada kita, mewujudkan apa yang Dia janjikan untuk kita, keluarga kita, untuk masyarakat kita, untuk bangsa kita, untuk kehidupan kita bersama di tengah-tengah dunia ini. Jadi tetaplah percaya akan kasih dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, demikian studi Alkitab kita hari ini. Semoga studi ini menolong kita untuk semakin memahami apa yang menjadi firman Tuhan dan kita dimampukan untuk melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati.